Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari. Saya mahasiswa UNAS D4 Kebidanan, nomor absensi 473. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari mata kuliah Herbal Estetika. Yang pertama yaitu jelaskan berbagai manfaat herbal dan pengobatannya, khususnya dalam metode kebidanan. Yang pertama itu yaitu manfaatnya jahe atau zengiber. Penggunaan jahe untuk terapi dalam mual muntah pada ibu hamil diberikan secara oral atau bisa diperas terlebih dahulu dan airnya bisa diminum. Dan dari air jahe tersebut ada efek samping. Yang pertama yaitu membuat nyeri ulu hati, yang kedua itu membuat bisa sakit perut juga, yang ketiga itu bisa mual dan muntah. Yang kedua yaitu peppermint. Peppermint biasanya diberikan dalam bentuk minyak. Dalam bentuk minyak biasanya kapsul berlapis suatu zat yang menerapkan pelepasan obat sebagai kapsul melewati lambung. Yang kedua yaitu peppermint. Peppermint biasanya diberikan dalam bentuk minyak esensial dalam bentuk kapsul. Jika dalam bentuk kapsul, suatu zat yang menahan pelepasannya sebagai obat kapsul yaitu yang melewati lambung dan menuju ke usus. Jika melalui peppermint dalam bentuk aromaterapi yaitu bisa diefek sampingkan dalam bentuk dalam dihirup dan bisa gatal pada hidung atau alergi. Yang ketiga yaitu minyak adas. Minyak adas bersifat dalam meningkatkan friseke atau saluran secara melangsung pengeluaran flatus. Jadi dalam minyak adas ini bisa dihirup dan dia bisa mengeluarkan lewat flatus. Dalam sebagai aromaterapi atau efek sampingnya dalam minyak adas ini adalah reaksinya alergi, yaitu hipermesis, dan ciri-cirinya itu pada ibu hamil hipermesis gravidarum. Hipermesis gravidarum itu yang terjadi pada ibu hamil, bisa terjadi dalam trimester pertama atau trimester kedua. Jadi hipermesis gravidarum itu apapun yang dimakan oleh ibu hamil, nasi atau minum atau apapun itu sejenisnya bisa dikeluarkan kembali karena pada trimester pertama itu biasanya ibu hamil itu berat badannya menurun, tapi tidak semua ibu hamil berat badannya turun dan bisa turgor kulitnya itu berkurang. Dan ciri-ciri dari hipermesis gravidarum itu ada 3. Yang pertama itu ada yang ringan, yang kedua itu sedang, yang kedua itu sedang, yang ketiga itu berat. Yang ringan itu mual muntahnya terus menerus, ibu merasa lemas dan tidak nafsu makan kayak tadi ya Bu ya. Terus ada nadinya berkurang dari 100 kali per menit, turgor kulitnya berkurang, lidahnya kering dan mata cekung. HEG yang sedang itu penderita lebih lemas, apatis, jadi kayak nggak nyambung gitu kalau diajak ngobrol, lidahnya mengering juga, dan kotor, nadinya kecil, dan suhu itu naik, mata sedikit ikteris, oliguria dan konstipasi esesien tercium dari hawa pernapasan. Yang kedua itu yaitu ada HEG sedang, yang penderitanya itu lebih lemas dan apatis. Jadi apatis itu apapun yang kita bicarakan ke dia tidak nyambung. Lidahnya mengering dan kotor, nadinya semakin kecil, dan suhunya bisa naik. Yang ketiga itu ada HEG berat, yaitu keadaan umum ibunya lemah atau parah, mual muntahnya tidak berhenti, kesadaran umumnya menurun hingga koma sampai ke koma, nadinya sangat kecil sekali, suhunya naik, tekanan darahnya turun, konstipasi fatal dan susunan saraf. Pertanyaan yang kedua itu jelaskan macam-macam kosmetik yang aman digunakan pada
pada ibu hamil, pada ibu bersalin, pada ibu nifas, dan pada bayi baru lahir. Dan kosmetik pada umumnya yang kita ketahui itu yang bisa dipakai pada bagian tubuh kita. Yang pertama itu kulit, yang pastinya kulit, mata, hidung, rambut, dan yang lainnya. Untuk mengubah tubuh kita menjadi lebih cantik atau wangi. Panduan kosmetiknya itu nomor dari kosmetiknya atau nomor notifikasi atau kegunaannya untuk apa saja. Yang ketiga itu cara penggunaannya. Yang keempat itu komposisi dari kosmetik tersebut. Nama dan negara pembuatnya, nama alamat yang lengkap dalam notifikasi tersebut, nomor batch, ukuran isi atau berat bersihnya ada berapa gram, tanggal kadaluarsanya, peringatan atau perhatian, dan keterangan lain. Contohnya bahan alami yaitu yang pertama itu almond oil, avocado oil, atau crown oil. Itu yang bisa dilihat dari komposisi atau seluruh isi dari kosmetik yang kita pakai. Kita bisa melihat ya itu tadi beratnya berapa, kadaluarsanya, komposisinya, dan bisa dilihat dari manakah pembuatan kosmetik tersebut. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.